Pemirsa, akhir-akhir ini kasus kekerasan terhadap anak balita kembali terungkap. Ironisnya, kekerasan ini justru terjadi di daycare, sebuah lembaga yang seharusnya memelihara, menjaga, dan bisa merawat anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Lalu bagaimana sebagai masyarakat, orang tua, pemerintah, dan lembaga pengawas bisa mencegah kembali kekerasan itu terjadi dan juga mengawasi pola pengasuhan yang dilakukan di daycare? Kita langsung bergabung dengan Komisioner KPAI, ada Ibu Diah Puspitarini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, ya Mas. Ya, Selamat siang. Ibu, merujuk banyaknya kasus belakangan ini yang terkuak, termasuk beberapa yang tadi saya ungkap tadi. Dari data yang dimiliki KPAI belakangan ini, apakah memang ada tren peningkatan signifikan laporan kekerasan anak-anak di daycare dan bagaimana KPAI melihat hal ini? Ya betul, 2 tahun terakhir ini memang trennya semakin naik ya untuk laporan ya Mas. Dan kami juga membuat informasi bahwa laporan itu tidak mesti juga harus ke KPAI, bisa ada juga KPAI daerah begitu. Oke. Kemudian juga bisa langsung ke kepolisian jika memang orang tua melihat ada segala sesuatu yang janggal ya, termasuk juga bentuk luka fisik yang dialami oleh anak, tidak usah ragu-ragu untuk segera melapor. Nah, terutama kalau kami melihat ini memang fenomena gunung es ya Mas ya. Jadi kami sebenarnya khawatir bahwa yang melapor sekarang ini hanya di puncaknya saja tuh. Di bawah itu jauh lebih banyak yang belum berani melapor ya kan. Iya. Terus mereka mengalami kebingungan mau lapor kemana. Jadi kami menghimbau orang tua kalau memang ada kejanggalan atau mungkin ada anak yang mengalami kekerasan di daycare, mohon untuk segera melaporkan gitu Mas. Ibu, bagaimana KPAI melihat izin operasional daycare ini? Apakah sudah cukup ketat untuk melindungi anak atau memang masih banyak daycare ilegal yang luput dari pantauan pemerintah? Sebenarnya ketika saya menangani kasus daycare Wensen School ya, yang di Depok itu Mas, Depok, itu kan kami membuka fakta ya, dari 110 itu 110 daycare di Depok, itu hanya 12 yang berizin. Jadi itu katakanlah ya 10% saja kan yang berizin. Itu saja di Depok. Bagaimana di daerah lain ya, yang mungkin mereka tidak tahu cara izin dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika di kasus daycare Jogja ini ada 37 daycare yang sudah berizin ya. Yang belum berizin memang lebih sedikit begitu ya, tetapi Oke. juga banyak Mas. Ya, hampir separuh-separuh ya, hampir 50-50. Kemudian di kasus yang di Pekanbaru dulu itu juga sebagian besar daycare di Pekanbaru juga belum berizin. Nah, ini sebenarnya menjadi alarm untuk kita semua. Semua daycare harus mengevaluasi dan termasuk untuk segera mengurus perizinan. Tetapi sebentar Mas, memang ada celah di sini ya kan? Iya, iya. Yang kemarin kami kaji, itu kan untuk daycare termasuk tempat penitipan anak. Nah, perizinannya itu harus di dinas pendidikan atau juga ke pemerintah daerah atau pemerintah kota. Nah, Oke. kebanyakan daycare-daycare ini yang berdiri ini mereka tidak tahu regulasi itu, Mas. Nah, yang kedua, yang sempat kami datangi, itu termasuk mereka melihat bahwa daycare ini adalah izin usahanya saja. Ya, ini kan tempat usaha. Jadi mereka lebih kepada profit oriented daripada education oriented atau parenting oriented. Sehingga banyak daycare-daycare ini yang muncul karena memang alasan ekonomi. Nah, terakhir kita juga mungkin perlu ada perbaikan untuk satu atap ya, Mas. Benar tadi yang disampaikan oleh Metro TV, memang regulasinya ini harus sederhana, satu atap, karena ada bagian dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian juga ada bagian dari Kementerian Sosial, sehingga kalau satu pintu ini ya mungkin membuat regulasi nanti satu pintu termasuk perizinan dan lain sebagainya, itu akan memudahkan daycare di seluruh Indonesia mengurus Proses perizinan ya. Begitu, Mas. Baik. Selain kemudahan satu pintu tadi, bagaimana dari temuan KPAI ini sudahkah memapping atau memetakan apa sebenarnya akar masalah yang terjadi di balik kekerasan-kekerasan ini? Satu, ini kan memang kasus yang kelima ya, yang sebenarnya, yang Banda Aceh ini ke-6 berarti, dalam 2 tahun terakhir. Ini memang persoalan yang pertama itu perizinan Mas, jelas. Karena kalau di dalam perizinan itu nanti sudah diurus, kan ada persyaratan di situ Mas, termasuk kualifikasi pengasuh dan lain sebagainya, fasilitas yang kami temukan di lapangan, ini yang kami temukan ya Mas, yang pertama,
daycare tidak berizin itu pasti fasilitasnya itu tidak sesuai, ya. Contohnya, tidak Oke. ada ventilasi udara, tidak ada CCTV. Kemudian kalau namanya daycare itu kan anak-anak harus ada playground ya Mas ya, yang mungkin Iya. playground di luar, sehingga anak-anak juga bisa mendapatkan paparan sinar matahari. Itu Mhm. tidak ada. Kemudian juga fasilitas yang lain dan makanan serta tempat tidur dan lain sebagainya itu rata-rata memang tidak sesuai dengan standar. Mhm. Nah, Iya. kemudian juga background dari pengasuh. Mohon maaf Iya. Mas, yang kami temukan sebagian itu tidak memiliki latar belakang pemahaman tentang parenting. Ada Iya. yang lulusan SMA, ada yang lulusan SMK, ya, tetapi mereka tidak dibekali sama sekali keterampilan untuk mengasuh, ya. Mhm. Bahkan ada yang kami temukan mereka hanya pernah pernah menjadi ART begitu ya, dan kemudian mendaftar untuk jadi pengasuh. Nah, Mhm. itu juga ada. Kemudian selain itu juga bagaimana pola dan sistem komunikasi antara orang tua Pengasuh ya. dengan daycare tersebut, ya. Mhm. Tetapi kalau di kasus Jogja ini sangat berbeda, Mas. Jadi komunikasi orang tua dengan pihak pengasuh ataupun pihak daycare ini bagus sekali sampai orang tua merasa bahwa Mhm. semacam takluk begitu ya dengan apa yang disampaikan Oke. oleh daycare gitu. Sehingga orang tua ya hanya percaya saja apa yang disampaikan. Nah, Mhm. tetapi ingat bahwa harus ada keterbukaan. Termasuk keterbukaan di sini adalah orang tua bisa mendapatkan akses dan orang tua juga bisa masuk ke fasilitas dari daycare Mhm. tersebut. Gitu, Iya. Mas. Baik. Baik, Ibu, Baik. terkait dengan banyaknya mungkin semacam beberapa solusi yang disajikan oleh pemerintah saat ini, bagaimana KPAI menyikapi langkah solusi dari pemerintah yang tadi? Iya, kami setuju sekali, Mas. Tentu saja ini akan menjadi ruang evaluasi yang besar. Bahkan Mhm. hari ini memang ada rakor ya, ada rakor melibatkan kementerian lembaga eh, lintas begitu ya, untuk betul-betul mengatur daycare ini. Nah, yang kedua, kalau misalnya pemerintah ini sudah membuat aturan dan regulasi nanti secara bersama-sama, mohon juga untuk daycare di bawah agar menyambut regulasi itu gitu ya, aturan tersebut. Mhm. Jadi bisa kemudian eh, apa ya, menyesuaikan dan mohon maaf orang tua kemudian masyarakat pun juga turut aktif di sini, Mas. Nah, Mhm. beberapa daycare yang bermasalah ini juga Iya. mereka kadang tidak ada interaksi dengan masyarakat sekitar gitu. Oke. Jadi masyarakat hanya tahu ini ada daycare, tapi berizin apa tidak masyarakat juga tidak mau tahu gitu. Nah, itu Mhm. juga terjadi seperti itu sehingga Mhm. kalau Baik. setelah adanya regulasi yang baru ataupun nanti kebijakan dan evaluasi bersama, maka ya harapannya orang tua, masyarakat, kemudian pemerintah dan daycare Mhm. untuk segera menyesuaikan. Begitu, Mas. Baik, baik. Semoga langkah pemerintah ini didukung semua pihak, termasuk juga para pemilik jasa penitipan anak ini agar mereka sadar bahwa ini bisnis bukan sekedar profit oriented, tapi juga masalah Ah, menitipkan masa depan anak-anak nyawa, bangsa Mas. ini. Iya, 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 baik, iya, baik. betul, Terima kasih Ibu Dia betul. Puspitari ini telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.